Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih, yang saya yakin Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian sudah lama menanti hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan, di mana kita boleh sama-sama berkumpul dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, untuk sama-sama kita melakukan ibadah secara online. Mari sebelum kita mulai kebaktian ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersatu hati, kita mulai dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan yang telah Kau tambahkan bagi hidup kami, untuk nafas yang baru yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, dan untuk hari baru Tuhan yang indah yang kami boleh nikmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus, kami punya waktu untuk kami melakukan ibadah online. Biarlah Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang sertai kami Tuhan Yesus, sehingga ketika kami boleh melakukan ibadah online dimanapun kami berada, kami boleh melakukan dengan kesungguhan hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, dan kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang berkati kami Tuhan Yesus, Kau yang beracara Tuhan Yesus, Kau yang pimpin setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah tidak ada suatu apapun Tuhan yang mengganggu kami ketika kami harus melakukan ibadah online dari tempat kami masing-masing Tuhan. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Benar Yesus, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, benar Yesus.
Oh biarlah segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas boleh memuji-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Yesus di atas segalanya. Sebab Kaulah yang layak kami puji, layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang setia di hidup kami, Yesus Kristus namanya. Kami boleh bersepakat, kami boleh punya iman Tuhan, kami berpegang padamu Yesus. Segenap hati kami jalan bersama-Mu Tuhan. Oh Gembala kami yang baik, oh Gembala kami yang mengerti kami. Oh kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Oh Kaulah yang menuntun kami Yesus. Kami boleh bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur hanya bagi-Mu saja, hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami boleh kemenangan hanya karena-Mu saja dan karena nama-Mu saja Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Tuhan boleh selamatkan kami Yesus, yang boleh menebus kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, biarlah kami boleh bersyukur Tuhan Yesus. Sebab darah-Mu Tuhan yang mahal itu tercurah bagi kami Tuhan Yesus. Sebab karena kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan Yesus, yang boleh menebus hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Nah, kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia.
pengorbananmu maha mulia. Oh Yesus, kasih-Mu karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Benar Tuhan, sebab karena darah-Mu saja kami boleh beroleh keselamatan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hidup kami. Oh, Kaulah yang memimpin kami, Kau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Sebab karena kasih-Mu Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus oh hidup kami Tuhan. Buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Benar Tuhan, Kaulah yang maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia Kau Tuhan kami, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Anda tadi sudah mendengarkan satu pujian yang luar biasa. Sungguh ku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Luar biasa. Bagaimana penebusan Kristus mencurahkan darahnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan yang dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi Anda dan saya yang sedang melakukan ibadah online. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami sungguh mau percaya kepada Engkau Yesusku. Dan terima kasih segala penebusan oleh darah Yesus Kristus. Engkau maha mulia, Engkau maha agung. Dan itulah kebahagiaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah Kau menjamah kami semua, mengurapi kami semua. Kami mengerti tentang firman Tuhan. Lebih daripada itu kami hidup dan percaya oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Roma 4 ayat 6-8 demikian firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan sampaikan tentang
satu tema, yaitu bahagia, ya, kebahagiaan. 3 kali berturut-turut saya sampaikan tentang takut, ya. Bagaimana ketakutan, bagaimana kekhawatiran, dan yang terakhir saya katakan adalah takut akan Tuhan. Itu lebih daripada segala-galanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh semua orang. Ada orang berpikir, orang berbahagia kalau Anda dan saya punya uang. Wow, uangmu banyak. Ada orang berpikir kalau hidup saya sehat. Ada orang berpikir berbahagia itu kalau kita punya keluarga yang baik, istri yang taat kepada suaminya, suami yang mengasihi daripada istri, dan anak-anak yang sungguh bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang ajaib dan luar biasa. Saudara, itu adalah kebahagiaan yang dicari oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Anda konsep kebahagiaan bagi orang-orang Yunani? Saudara tahu orang Yunani itu adalah mereka yang selalu mempunyai banyak sekali sesembahan atau banyak sekali dewa. Mengapa saudara? Karena mereka tahu yang berbahagia itu adalah dewa. Jadi mereka tahu persis sumber daripada segala kebahagiaan adalah dewa. Itulah sebabnya mereka istilahnya idol worshiper, ya, penyembah-penyembah berhala, penyembah dewa, karena dewa yang bisa membuat bahagia. Kalau dewa dipersembahkan sesuatu dan dewa itu menjadi bahagia, maka orang yang bersangkutan juga akan mendapat bahagia. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita tahu ternyata segala mitos Yunani itu rontok saudara. Mitos Yunani itu roboh. Kalau begitu bagaimana konsep kebahagiaan Alkitabiah? Maukah Anda hari ini percaya tentang konsep kebahagiaan ini? Maukah Anda hari ini menerapkan konsep kebahagiaan ini? Percayalah, kuasa Tuhan menyertai Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan saudara, ulang ya, tentang apa yang tadi saya sampaikan secara singkat. Yang pertama Bapak dikasih Tuhan, kebahagiaan berdasarkan konsep Alkitab dimulai dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengutip satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 32. Berbahagialah manusia yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Berbahagialah manusia yang dosanya, yang pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang dosa-dosanya ditutupi oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi dimulai dengan Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Anda dan saya harus percaya Tuhan itu memberikan pengampunan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan yang diwakili oleh jari telunjuk ini yaitu tentang kesalahan dan pelanggaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berperkara, jika dosamu merah seperti kain kirmisi, aku akan membuat putih seperti salju. Jika dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan buat putih seperti bulu domba. Bapak dikasih Tuhan, apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4. Allah itu penuh dengan keadilan. Allah itu penuh dengan kebenaran. Tapi yang namanya kasih, keadilan, kebenaran itu saudara harus dinyatakan. Yaitu menjadi satu kata pengorbanan. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Bapak yang dikasih Tuhan, datang ke dunia. Yesus Kristus memberikan hidup dan mengampuni segala dosa Anda dan memberikan kedamaian. Wow, ini sesuatu luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Itulah kedatangan Yesus Kristus itu diibaratkan oleh saya, yaitu jari manis Bapak dikasih Tuhan. Kalau Anda lihat jari manis ini, ada cincin saudara. Cincin itu merupakan satu ikatan kasih seumur hidup antara suami dan istri. Kasih seumur hidup antara pemuda dan pemudi yang tadinya jatuh cinta. Lalu mereka mengikatkan janji seia sekata seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan. Dipasanglah cincin. Saudaraku yang kasih. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Lebih murni daripada emas yang murni saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin Bapak dikasih Tuhan. Tidak pernah berubah. Yang terakhir adalah jari kelingking. Bapak dikasih Tuhan.
Jari kelingking itu kecil saudara. Tapi itu berharga. Apa tuh kecil itu saudara? Iman. Itulah percaya. Hari ini Bapak dikasih Tuhan. Apapun pergumulanmu. Kalau engkau percaya ya kepada Yesus Kristus. Maka segala persoalan dalam hidupmu pasti diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau harus percaya kepada Dia. Dan ketika kau menerima pengampunan itu, maka kebahagiaan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Maukah hari ini engkau menjadi manusia yang berbahagia? Maukah hari ini kau menerima kebahagiaan seperti itu saudara? Yaitu dosamu sudah diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, konsep kebahagiaan Alkitabiah itu saya ibaratkan, saya gambarkan seperti salib. Ya, Anda pasti gampang mengingat tentang salib itu karena itu sesuatu yang sakral Bapak dikasih Tuhan. Nah, kalau Anda lihat salib itu ada 2 garis Bapak dikasih Tuhan ya. Garis yang pertama itu adalah vertikal ya. Vertikal itu seperti ini. Dan tadi saya sudah jelaskan dengan panjang lebar. Yaitu dimulai dari Tuhan. Berbahagialah engkau sudah diampuni dosamu saudara. Yang kedua Bapak dikasih Tuhan adalah horizontal ya. Horizontal itu saudara berarti berbicara soal kehidupan dengan sesama manusia. Ya. Kehidupan dengan dirimu sendiri. Itulah yang disebut dengan konsep kebahagiaan kedua. Bersama dengan sesama. Bukankah di Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya. Bapak dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tapi yang paling utama dalam kehidupan sesama itu, menurut saya berdasarkan Alkitab adalah mereka yang menghormati orang tuanya. Efesus pasal 6 ayat 1-3 dijelaskan oleh Rasul Paulus. Hormatilah orang tuamu karena engkau akan berbahagia dan panjang umurmu. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Mari hei anak-anak, hei anak muda. Hormati orang tuamu. Saya juga punya orang tua. Saya menghormati orang tua saya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua saya. Bagaimanapun keadaannya. Saya menghormati dia. Dan ketika saya dan istri saya menghormati orang tua, saya mengimani kebenaran firman Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, bahwa saya akan menjadi orang yang berbahagia dan panjang umurnya. Wow, itu luar biasa. Jadi kata siapa? Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau orang yang disebut dengan Kristen untuk tidak hormat kepada orang tua. Saya pikir itu salah besar. Itu hoax saudara. Informasi yang di luar kebenaran. Informasi yang penuh dengan segala kebohongan. Justru Alkitab dari mulai hukum Taurat menjelaskan. Hormatilah orang tuamu saudara. Itu hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan untuk orang Israel di Gunung Sinai. Dan itu berlaku bagi semua orang di dunia. Termasuk orang Kristen. Di dalam kehidupan Yesus Kristus justru digenapkan hukum Taurat itu. Jadi Anda dan saya harus menghormati orang tua dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara dengan sesama. Itulah sebabnya tadi dikatakan oleh saya dalam Mazmur 41 ayat 1. Berbahagialah Bapak dikasih Tuhan. Mereka yang memperhatikan orang lemah. Nah berapa banyak Anda dan saya memperhatikan orang lemah. Bukankah khotbah di bukit menjelaskan. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena engkau akan mendapat kemurahan. Kalau Anda memperhatikan orang lemah. Kalau Anda hidup dalam kemurahan. Maka Anda akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan akan mempermudah segala jalan kehidupan Anda dan saya. Bapak dikasih Tuhan, ini bukan karma. Ini bukan sesuatu yang akan Anda bawa ke akhirat. Bukan saudara. Ini sesuatu yang harus Anda lakukan di muka bumi ini. Ini namanya kebajikan saudara. Kebaikan tanpa pamrih. Kalau Anda meminta pamrih itu bukan kebajikan. Apapun tanpa pamrih itu bukan kebajikan. Anda punya pamrih. Siapa tahu nanti hidup saya bisa berkenan di hadapan Sang Pencipta. Siapa tahu saya bisa mempunyai keabadian. Siapa tahu saya punya hidup kekal. Bapak dikasih Tuhan, itu bukan kebajikan. Anda punya pamrih. Anda punya modus saudara. Ada udang di balik batu. Kata anak-anak muda zaman sekarang saudara. Ada udang di balik batu. Bapak dikasih Tuhan, kebajikan itu, kemurahan itu. Anda mempunyai belas kasihan kepada orang yang lemah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu kemurnian hati. Itulah sebabnya saudara, konsep kerajaan Allah. Lukas pasal 14 ayat 13-14 mengatakan, ibarat seorang raja yang membawa perjamuan saudara.
mereka mengundang banyak orang miskin, Bapak dikasih Tuhan. Mengapa? Karena orang miskin tidak bisa membalas. Dan balasan daripada orang yang mengadakan pesta perkawinan itu, saudara, dari Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, orang lemah ditolong oleh orang kuat. Orang kuat menanggung oleh orang lemah. Itu adalah sebuah kebenaran Alkitab dan itulah konsep kebahagiaan. Lalu juga Bapak dikasih Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan buat Anda saudara satu ayat yang luar biasa. Ya, di mana Anda dan saya harus berani melakukan seperti ini saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya saudara. Ya. Bapak dikasih Tuhan, jika Anda dan saya mempunyai harta duniawi dan ada orang yang memerlukan bantuan dan Anda yakin Anda bisa memberikannya, berikan saudara. Jangan menutup-nutupi. Karena itu merupakan konsep kebahagiaan Alkitabiah. Kalau Anda lakukan itu, maka hidupmu berbahagia saudara. Nah itu Bapak dikasih Tuhan. Lalu mungkin Anda berpikir begini, Pak, bagaimana Pak? Bapak tidak tahu kondisi saya. Kondisi saya dalam keadaan kesulitan Pak. Saya banyak pencobaan. Bapak dikasih Tuhan. Dengar kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak dikasih Tuhan. Saya bacakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berbahagia Bapak dikasih Tuhan. Dan tadi saya sudah sebutkan, saya sudah jelaskan tentang horizontal, garis horizontal ya. Bagaimana kehidupan Anda bersama dengan sesama dan itu merupakan sesuatu yang berbahagia. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda sedang mengalami pencobaan, berbahagialah. Berbahagialah Bapak dikasih Tuhan. Dengar baik-baik saudara, jangan Anda pernah menyalahkan Tuhan kalau Anda dalam keadaan pencobaan. Sekali lagi saudara, insaf diri, sadar diri, introspeksi diri saudara. Kalau hidup Anda dan saya mengalami pencobaan, coba Anda dan saya renungkan. Apakah Anda masih berbuat dosa? Yesaya 59 ayat 1-2 menjelaskan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang membuat Tuhan tidak menjawab doamu dan menjauhkan engkau daripada segala kehidupan engkau adalah dosa dan kejahatan. Wajar kau punya persoalan dalam segala kehidupanmu. Bapak dikasih Tuhan, jangan Anda sedikit bicara, kenapa saya dihukum, orang lain tidak dihukum. Introspeksi diri sendiri. Apakah Anda sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah yakin dalam kehidupan tidak ada pernah salah? Apakah benar hidupmu penuh dengan segala kebajikan? Atau hidupmu penuh dengan segala kebejatan? Apakah benar hati dan pikiranmu tulus? Atau jiwamu busuk? Bapak dikasih Tuhan. Introspeksi diri sendiri saudara. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tidak melakukan perbuatan untuk mencobai manusia. Kalau manusia dicobai Tuhan tidak akan pernah punya kesanggupan saudara. Manusia itu sangat terbatas. Manusia itu menurut Alkitab adalah manusia hina saudara. Anda dan saya itu dari debu saudara. Anda itu cuma dihembusi nafas Allah dan diberi menjadi makhluk hidup. Anda dan saya tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau Tuhan mencobai Anda dan saya tidak mampu saudara. Bahkan 1 Korintus 10:13 mengatakan pencobaan yang dialami oleh Anda tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi Pak, aku sedang menghadapi tuduhan dan aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan aku sedang menghadapi pengadilan. Dengar baik-baik Bapak dikasih Tuhan. Seluruh keluarganya harus punya iman. Ya, Anda akan mengalami ketekunan. Anda akan mendapatkan ketahanan ujian. Dan Alkitab mengatakan Anda dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan Bapak dikasih Tuhan. Luar biasa. Banyak orang kaya. Duitnya banyak. Mungkin hidupnya saudara kasih. Tidak kebajikannya tidak murni. Saudara kebajikannya selalu ada pamrih. Percayalah. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kehidupan. Tapi Anda dan saya akan mendapatkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah saudaraku yang kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau Anda sudah mengintrospeksi segala sesuatunya saudara. Dan Anda masih juga ada persoalan. Dengar baik-baik. Itu namanya anugerah kasih karunia Tuhan. Itu hak istimewa saudara. Anda bersyukur kepada Tuhan.
Anda sudah berbuat baik, Anda sudah menabur kebajikan dengan segala kemurnian hatimu. Tapi orang memanfaatkan segala kebajikanmu. Bahkan orang bersikap jelek kepada dirimu. Bahkan orang meninggalkan hidupmu. Bersyukur, saudara kasih. Itu namanya satu konsep kebahagiaan Alkitabiah. Anda dan saya naik tingkat imanmu, saudara. Itu namanya anugerah kasih karunia Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, yang ketiga, dengar baik-baik. Ada kalanya saudara, iblis intervensi. Iblis mencoba menjatuhkan. Anda lihat, Anda pernah membaca kitab Ayub. Bagaimana iblis sudah punya target, saudara. Ingin menjatuhkan Ayub. Tapi Tuhan Maha tahu. Maka Tuhan memanggil iblis. Bukan berarti Tuhan ingin bertanya. Jangan salah mengerti. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tidak perlu tanya kepada setan. Hei setan, mau apa? Apa yang mau engkau lakukan untuk hambaku Ayub? Tidak, Tuhan tidak bertanya seperti itu. Tuhan bertanya itu dengan maksud mencegah Ayub. Hei iblis, jangan kamu macam-macam ya kepada hambaku Ayub. Ayub itu orang saleh. Kalau engkau melakukan percobaan, awas ya, jangan sampai nyawanya engkau renggut. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh Tuhan kepada iblis. Bukankah Rasul Petrus juga pernah dicobai oleh setan? Dan Lukas pasal 22 ayat 31 menjelaskan bagaimana Yesus Kristus berdoa supaya Rasul Petrus tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kalau Anda mengalami pencobaan, Yakobus memberikan jalan keluar. Mintalah hikmat, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Suami istri sepakat, seluruh keluarga sepakat. Kalau Anda sendirian cari hamba Tuhan atau cari gembala, cari bapak rohani, sepakat berdoa, minta hikmat, saudara. Apa itu hikmat, saudara? Peluang di tengah segala kesulitan. Kesempatan di tengah segala krisis, saudara. Anda berdoa kepada Tuhan sehingga mata rohanimu bisa melihat peluang. Telingamu bisa mendapatkan peluang. Dan kepandaianmu menjadi 10 kali lipat lebih pandai dibandingkan siapapun juga. Selalu ada solusi dalam seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak dikasih Tuhan, berbahagialah kalau engkau sedang mengalami pencobaan. Karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan dan akan berbuahkan mahkota kehidupan. Anda dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kesimpulannya, ya, konsep Alkitabiah kebahagiaan. Yang pertama, dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu sudah diampuni Bapa mulia kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah Yesus menyucikan engkau dari segala dosa. Itu namanya forgiveness, saudara. Dan engkau perlu mengalami pertobatan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, maukah hari ini kau percaya? Segala dosa masa lalumu, segala kesalahanmu, segala kegagalan hidup pada masa lalu sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Itu namanya garis vertikal dalam salib. Yang kedua, garis horizontal kepada sesama manusia. Yang pertama, bagian kedua pertama adalah Anda harus mengasihi orang tua. Jangan biarkan engkau tidak mengasihi orang tua dan tidak menghormati orang tua. Kalau engkau pernah mengecewakan orang tua, bagaimanapun keadaan orang tuamu, datang kepada mereka. Engkau minta ampun kepada mereka. Yang kedua, saudara, berbuat kebajikan tanpa pamrih, saudara. Orang kuat menolong orang lemah. Engkau punya harta duniawi, tolong mereka yang sedang kekurangan. Jangan pelit, jangan kikir. Orang pelit dan orang kikir tidak punya hak masuk dalam kerajaan Allah. Bertolong-tolonglah menanggung beban, terutama kepada saudara seiman. Kalau engkau membantu orang miskin, engkau sedang memintangi surga, Bapak dikasih Tuhan. Dan kalau saya mau jujur, duitmu saja milik Tuhan. Surga tidak punya hutang kepadamu. Kalau ada ayat mengatakan memintangi Tuhan, artinya Tuhan penuh kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi berbahagialah. Bagian kedua, 22 saudara atau 2B menjelaskan bahwa jika kau mengalami pencobaan, beberapa hal yang harus kau lakukan. Yang pertama, Tuhan tidak akan pernah mampu dicobai oleh kejahatan. Artinya Tuhan tidak pernah didesak oleh siapapun, oleh setan sekalipun untuk mencobai manusia. Dan Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yang kedua, manusia digoda oleh hasrat keinginan
bersifat nafsu jahat, las saudara. Dan tipuan daya pikat menarik daripada duniawi itu, saudara. Yakobus 4 ayat 1 menjelaskan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak dikasih Tuhan, yang terakhir, kalau Anda sedang dicobai, mintalah hikmat daripada Tuhan. Tuhan pasti menolong Anda dan saya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Anda. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala doa-doamu. Mari datang saudara. Anda datang dengan segala pengakuan segala kesalahanmu. Pengakuan segala pelanggaranmu. Pengakuan akan segala dosamu. Allah setia dan adil. Dan Dia akan menyucikan engkau dari segala dosa. Dan membersihkan hidupmu daripada segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Berdoalah dalam hatimu masing-masing. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku bersyukur untuk segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan aku orang berbahagia. Terima kasih Yesusku, darahmu sudah menyucikan aku dari segala dosa. Membebaskan aku dari segala pelanggaran. Engkau menerima aku bukan berdasarkan segala perbuatan. Engkau membenarkan aku bukan dengan segala perbuatan aku. Aku berterima kasih Tuhan Yesus dan aku berdoa buat setiap mereka yang mendengar siaran ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang dalam pergumulan, aku berdoa dalam nama Yesus, mereka dijamah oleh Engkau, mereka dijamah oleh firman Tuhan, dan mereka tahu hari ini ada berita sukacita, ada good news, berita kabar baik, ada pengampunan yang diberikan oleh Allah Bapa mulia, penuh kasih, Allah yang penuh kasih, keadilan, kebenaran, dan berkorban, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan hidup dan mengampuni segala kehidupan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah setiap orang percaya akan semua ini. Dan aku berdoa mereka yang sedang dalam pergumulan Tuhan, mereka yang sedang dalam kesulitan Tuhan Yesusku. Aku tidak mengerti kesulitan mereka, aku tidak mengerti persoalan mereka, aku tidak mengerti pencobaan mereka. Bisa saja karena keuangan, bisa saja karena tuduhan-tuduhan, sehingga mereka harus menghadapi kasus dalam pengadilan. Bisa saja Yesusku yang luar biasa, oleh karena bisnis yang murad marid, ya, sehingga mereka tidak bisa lagi membangun bisnis yang benar, mereka tidak mendapatkan income. Bisa saja karena kesakitan, bisa saja Tuhan Yesusku oleh karena keluarga, entah karena satu dua hal Tuhan Yesusku, kehidupan keluarganya berantakan di ambang perceraian. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Ketika mereka datang kepada Engkau, tersungkur di bawah salibmu Tuhan Yesusku, mengaku segala sesuatu yang aku percaya, Engkau Allah setia dan adil. Engkau akan mengampuni mereka dan mencucikan mereka dari segala kejahatan. Aku berdoa, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Termasuk Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Mari Roh Kudusku, kami tidak mengerti situasi kondisi. Belum tentu bulan ini selesai, belum tentu juga tahun ini selesai, dan kami tidak tahu mengerti Tuhan Yesusku sampai kapan ini selesai. Karena itu aku berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada Indonesia, berikan hikmat kepada presiden, berikan hikmat kepada jajarannya, berikan hikmat kepada dokter, berikan hikmat kepada anak Tuhan, sehingga hidup mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga Indonesia bisa dilepaskan dari tragedi ini Tuhan, dan seluruh dunia mengalami kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku, dan biarlah kami kuat, teguh, tekun dalam setiap pencobaan, karena kami tahu semuanya mendatangkan kebahagiaan, dan kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang kami akan kembalikan kepadamu untuk hormat kemuliaan Engkau, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur, kami menjadi manusia yang berbahagia. Haleluya, amin.